Hujan semalam di sini? Hujan angin? Aman tapi? Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Kita kemana sampai sini? Fil amr mu'tal. Oke. Jadi fi'il dibagi berdasar apa? Kalau berdasarkan waktu menjadi berapa? 3. Apa itu? Madi, mudhari, amr. Kalau berdasarkan susunan hurufnya menjadi 2. Apa itu? Sahih sama mu'tal. Oke, apa itu fi'il sahih? Tidak ada huruf ilat, ya, fi'il yang tidak terdapat huruf ilat di dalamnya. Huruf ilat itu apa aja? Alif, waw, ya. Oke. Adapun huruf mu'tal apa itu? Apa pengertian fi'il mu'tal? Iya, jadi tinggal tadi dikatakan ya, yang terdapat huruf ilat. Oke. Fi'il sahih dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja itu? Salim, mahmuz, mudha'af. Oke. Salim itu yang bagaimana? Bersih dari huruf illah. Sahih berarti. Salim sudah pasti, fi'il salim sudah pasti sahih, betul? Tapi tidak semua sahih itu salim, betul? Oke, berarti salim apa? Hamzah dan waw mudha'af, ya. Jadi dia tidak ada hamzah, ya, dan tidak terdapat tad'if atau double, ya. Nih, karena kalau sampai terdapat hamzah dinamai mahmuz. Oke. Kalau dia ada huruf double bertasydid berarti mudha'af. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara salim, ya. Jadi di sini yang harus diingat bahwasanya pengkhususan pada sahih itu, ya, harus ada khusus, yaitu huruf hamzah sama huruf double, ya, pembagian secara khusus. Huruf hamzah itu apa namanya, menjadi mahmuz, adapun huruf mudha'af ini menjadi dia nanti mudha'af, fi'il mudha'af. Nah, itu yang diingat, dua hal ini, ya. Adapun huruf ilat harus sudah dari awal dia harus bersih. Karena apa? Karena sahih, dia masuk dalam sahih. Nah, ini. Oke. Nah, pengertian kayak gini biasa dipakai ulama, ya. Masih ingat apa itu ketika kalian ditanya misalkan, apa itu mad tabi'i atau mad asli? Apa pengertian mad asli, mad tabi'i? Azah mau pulang kan? Dalam waktu dekat? Sebelum pulang nanti ditanya, Ustazah. Nah,
Apa pengertian, apa sih yang dimaksud, apa bedanya atau apa bedanya mat tobi'i, mat asli dengan mat apa satunya? Far'i. Oke. Apa bedanya? Ayo. Apa bedanya? Oh, nggak ketemu saya. Fi'il mu'tal halaman berapa sih? Di sini beda ya? Atau nggak ada? Oh, nggak ada. Kemarin pakai buku ya? Oke. Gimana Azza? Sudah ketemu jawabnya? Ini dari mana bukannya? Dari belakang, dari depan? Dari depan. Baru ya? Enggak. Kok ada yang kosong? 15 Juli. Juli. Itu saya kan ya? Itu. Agustus. Sekarang apa? September. Ini Agustus. Yang mana nih? September. Tanggal 23. Oke, berarti yang ini. Baik. Azza sudah ketemu? Hah? Oke, siapa yang bantu Azza? Apa itu mat tobi'i atau mat asli? Apa itu mat far'i? Siapa yang bantu? Dia mau bantu? Mat tobi'i itu tidak terdapat yang tidak terdapat unsur tambahan. Misal unsur tambahan, mat tobi'i itu adalah mat yang tidak terdapat unsur tambahan. Oke. Mat asli. Pertanyaannya, unsur tambahan yang dimaksud apa? Unsur tambahan. Kan tadi tidak terdapat unsur tambahan. Oke. Unsur tambahan yang dimaksud di situ apa? Harus dibaca 2 harakat. Oke. Ada lagi? Oke. Adapun mat far'i, yang ada unsur tambahannya. Kan begitu? Lawannya kan? Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ustazah. Ustazah Fida. Apa mat asli atau tabi'i pengertiannya dan apa mat far'i? Halaman berapa kan? Gimana? Ulang-ulang, ini mat asli adalah apabila ada Oke, kemudian mat asli. Adapun yang far'i? Cabang. Ya, berarti adalah cabang. Oke, baik. Oke, good. Ya. Nah, ini nanti kalau kalian baca matan, pernah dengar Tuhfatul Atfal? Oke. Pernah baca? Ngerti isinya? Oke. Baik, di situ disebutkan ya, di mana perbedaannya adalah hampir sama kayak tadi. Jadi agak jelimet, dalam bahasa agak jelimet di sini dikatakan mat asli itu adalah mat yang mana tidak, atau mat yang setelahnya bukan huruf hamzah atau sukun. Jadi mat dulu, pengertian mat tadi yang disebutkan sama Ustazah. Mat itu apa? Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, waw ketemu waw sukun, dhammah ketemu waw sukun. Ini mat ya, dan ini dipahami. Mat yang mana setelahnya bukan huruf hamzah ataupun sukun.
Ya, kenapa? Karena kalau setelahnya hamzah, dia sudah bukan lagi mad asli. Jadinya apa? Mad wajib atau jaiz. Oke? Mad wajib atau jaiz. Mad badal termasuk mana? Asli, far'i. Asli. Ada hamzahnya di situ. Oke, mad badal, betul. Mad badal sebenarnya secara bacaan dibaca dua ya. Itu mad badal, ya. Dibaca dua. Tapi untuk riwayat warsh dia punya 3 cara. Boleh dibaca 2, 4, 6. Jadi baca amana, dia boleh baca amana, amana, amana. Nih, jadi kita baca wabil akhirati hum yuqinun. Dia baca wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun. Oke. Pertama di mad badal dia baca 2, 4, 6 boleh. Di ra-nya ada namanya ra tarkik ya. Jadi ra-nya dibaca ra. Ada posisi dibaca ra. Wabil akhirah ra. Oke. Itu sedikit tentang bacaan tadi. Nah, pengertiannya sama dengan ini ya. Kalau tadi yang penting hafalin aja. Mat setelahnya bukan hamzah sama nun sukun. Bukan nun sukun, huruf sukun. Karena kalau setelahnya sukun sudah berubah. Mat arid disukun, mat lazim, jadi seperti itu ya. Maka poinnya di situ. Di sini juga sama ya. Ketika ketemu dengan fiil sahih, oh berarti ingat harus terhindar dari huruf ilat, buang. Ketika ditanya fiil salim, ya, salim berarti harus terhindar dari hamzah sama tatif, betul, double, ya. Nah itu, baik. Halaman berapa? Saya belum ketemu dari tadi. 26. Wah, udah banyak, jauh banget kalian. 26. Ini sampai berapa halaman nih, jangan-jangan 63. Baik. 26. Nah ini sudah ya. Yang mana mahmus kemarin tinggal letaknya mana, di fa, di ain fiil atau di lam fiil ya. Nanti tinggal ditambahkan nama letaknya. Kemudian yang mudhaaf ada sulasi, ada rubai. Oke. Nah, sekarang coba bacakan fiil mu'tal. Azmi. Bacakan Azmi, fiil mu'tal. 2. Pengertian fiil mu'tal. Oke ya. Nah ini ingat, yang diingat huruf ilat, alif, ya sukun, waw sukun, atau alif waw ya. Baik. Kemudian Oke. Wa ada huruf ilatnya mana? Wa di depan. Oke. Roma ada? Di mana? Oke, di lam fiil itu ya atau alif? Alif maksurah. Kok di sini ditulis ya? Bukannya itu alif. Kalau ya dibaca romai. Betul? Nah, oke. Nah, di sini yang mana bentuknya tadi alif, betul, alif maksurah tadi dikatakan ya, tapi kita harus tahu aslinya. Ya. Aslinya di sini adalah huruf ya. Ya contohnya tadi ketika kita bilang dalam perubahan fiil madinya romaita. Ya, romai. Kok muncul ya-nya? Ya karena memang aslinya huruf ya. Nih. Kemudian ba'a. Ada huruf ilatnya? Yaitu apa? Alif. Nah ini. Jadi yang banyak muncul adalah
bentuknya alif. Meskipun ini pun nanti sama ya. Apakah alif di sini asli alif atau bukan? Aslinya apa? Ya juga nanti di tengah di sini. Ya, makanya kita nanti pas bilang dalam fiil madhi perubahannya bi tu, bi tum. Jadi kasroh. Ya bi o, bai on. Ya. Jadi di sini alif, tapi nanti aslinya adalah dia adalah huruf ya. Fungsinya apa? Kita tahu itu. Fungsinya apa? Fungsinya tadi kita bisa menentukan harokat di kata sebelumnya. Ketika ba'a, fi'il madinya ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ya kan? Kemudian ba'ata, betul? Kemudian gimana? Fa'alna, fa'alna jadinya ba. Nah, di sini ajarnya bi. Nah, lah kok jadi bi? Kan tadi ba dari awal ba kan? Kok jadi bi? Nah, ketika kita tahu oh ini bukan alif nih, dia akan menyesuaikan menjadi aslinya ya, maka dijadikan kasroh. Bi. Nah, seperti kata kola, qalu, qalat, qalata, terus lah kok kulna? Kol, kul, kil, mana yang benar? Kolna atau kilna? Kulna. Kenapa kulna? Ya, aslinya adalah di situ wow, yakulu, qaulun. Nah, jadi lihat ini dimana ketika kita tahu aslinya huruf dari ilat ini bentuknya apa, nanti dalam tasrifnya kita akan lebih mudah. Oke. Kemudian biar nggak ganggu pemandangan nih, di sini aja nih. Nah, biar nggak salah, nggak ada di buku, nggak ada di layar. Oke, lanjut Azmi. Kemudian dibagi menjadi bagian khusus. Yang pertama misal, yang kedua ajwab, yang ketiga nafis, yang keempat lafzi. Oke, ada misal, ada ajwaf. Ajwaf ini bukannya kurma ya? Oh, ajwaf. Oke, kemudian nakis, kemudian ada lafif. Oke, apa bedanya istilah ini? Mu'tal dibagi 4, misal, ajwaf, ya, nakis, lafif. Apa bedanya? Oke, lanjut Azmi. Yang pertama misal, yang fakirnya berupa huruf ilah. Contoh, ada fakirnya berupa huruf ilah yaitu wa. Ya bisa. Fakirnya berupa huruf ilah yaitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya seperti kemarin pembagian mahmuz. Mahmuz ada mahmuz fa fi'il, mahmuz lam fi'il, dan mahmuz di ain fi'il. Nah, berarti di posisi mananya pembagiannya ini. Jadi diingat itu. Ketika di fa fi'il, barulah dinamai dengan misal. Ya, misal di fa fi'il. Contohnya wa ada, ya bisa. Ada contoh lain? Yang misal, mu'tal misal. Ayo, kosakata apa yang kalian punya? Di sini ada wa ada, ya bisa. Ada apa lagi? Mungkin nggak di depannya pakai alif. Huruf ilah kan 3, alif, waw, ya. Mungkin nggak di depannya pakai alif? Mungkin nggak? Nggak mungkin, betul. Karena alif itu nggak bisa di depan. Kalaupun di depan namanya hamzah wasol. Berarti misal ini pasti kaitannya hanya dengan 2 huruf, waw atau ya. Oke. Di sini ada wa ada, ya bisa. Ada lagi nggak yang huruf depannya wa? Wasola, bagus. Apa tuh wasola? Sampai. Ada lagi? Wakanda.
Bukan, dia bukan fiil ya. Oke, yang ya. Kalian tahu Wakanda? Apa itu? Apa Wakanda Forever? eh? Apa itu? Kalian tahu nggak? Eh? Hah? Dan itu apa? Black Panther kan? Tahu kalian? Nggak tahu? Sedikit tahu. Dan coba perhatikan kalau kalian ini ya, sebagian daripada kostumnya itu bajunya baju koko. Dan dalam sejarahnya, dan dalam sejarahnya di Afrika itu memang dulu ada kerajaan Muslim yang kaya. Nih, nah dari sisi ini bisa nanti lain kali kalian coba cek ya. Dari satu sisi Marvel menampilkan dengan negeri Wakanda kaya raya. Nih, jadi sistemnya Marvel, dia tidaklah bikin film kecuali membedah dari kitab-kitab terdahulu, dari sejarah-sejarah itu, mitologi, baik kadang mitologi Yunani ataupun mitologi Norwegia ya. Thor itu kan mitologi dia ya. Nah ini, jadi seperti itu ya. Jadi ada kala di mana sesuatu yang mana diambil, dan itu suatu yang ini. Tahu bajak laut janggut merah? One Piece. Wah, oke. Okay. Tahu Barbarossa? Barbarossa panglima perang kaum muslimin. Panglima perang kaum muslimin. Khairuddin Barbarossa. Kalian nggak ada waktu buat nonton ya? Nggak ada ya? Setiap malam apa yang ditonton? Apa nih? Drakor. Hah? Apa? Adet 1947. Hah? Adet 1947. Adet 1947. Ada film Turki, Ertugrul, pernah nonton? Ini asal muasal Turki Utsmani. Kakek moyangnya Turki Utsmani, Ertugrul. Nih, kayak sinetron panjang episodenya. Kemudian ada sisi lain juga, pemainnya dia di Khairuddin Barbarossa. Yang kita kenal, kalaupun ditampilkan dia dengan bajak lautnya, padahal dia Barbarossa di sini aslinya apa? Dia panglima perang Muslim. Panglima perang Muslim yang mana dia yang menguasai lautan di masa kejayaan saat itu. Nah, kita nggak tahu kan? Nih, jadi ada kala, tapi kalau kalian lihat nih di One Piece tuh, di One Piece ada Barbarossa, cuman dia bajak laut padang pasir. Ya, ketika ke Alabasta, ke Putri Vivi. Ya, jadi di situ diambil karena dia keliling kan, keliling nanti ada yang mana ternyata diletakkan Barbarossa itu sebagai perompak barbar. Nah, padahal beda nih. Nah, makanya ada kala kita di sini harus tahu ya. Nih, pernah saya bilang kan, kalian kenal yang namanya Avicenna? Ibnu Sina. Nih, Ibnu Sina yang mana kalau di barat kalian akan kenal dengan ejaan Avicenna. Nih, nah ini bukunya Al-Qanun dalam kedokteran sampai sekarang dipakai. Bahkan nggak cuma itu, dalam psikologi juga diambil. Nah ini kembali lagi tadi ya, kita melek mengikuti zaman. Balik lagi. Misal tadi wasolah dan wakanda tadi. Lanjut berikutnya. Ya, yang ya, ada contoh nggak yang ya? Ya. Fi'il madi ya, jangan mudhari. Kalau mudhari banyak. Madi, ya. Ya Isa. Iya kan? Ya Isa. Nah, ini contoh. Oke, baik. Lanjut. Azmi. Najwa. Iya, fi'ilnya harfilah. Contoh. Fi'ilnya berupa harfilah yaitu alif. Qala fi'ilnya berupa harfilah yaitu alif. Nah, ini gampang nih.
Ujian Al-Quran santriwati 5 menit lagi. Sekarang nggak ini? Hari ini? Tapi bukan hari ini. Sekarang. Oh, oke, baik. Tapi bukan sekarang ya? Bukan, baik. Kirain saya ganggu jadwalnya. Nah, sudah siap ujian kalian? Oh, buat Azhara ini. Oke, baik. Ini Azhara. Tapi nggak apa-apa nggak dinyalain ini. Harus dinyalain nggak? Oh, nanti. Baik. Ini alarm doang. Baik. Oke. Nah, ini yang ajwa berarti di ain, di tengah. Ya, di tengah. Oke. Berarti dia lebih mudah nih. Ba'a, kola, apa lagi? Ada, apa artinya? Apa tadi? Ada kembali. Ya, kembali. Apalagi ada lagi? Hah? Da'a. Gimana? Da'a atau da'a? Hah? Bukan, nggak jadi. Oke, siapa yang hitung lagi? Di tengah ini lebih gampang. Dan perhatikan di tengah. Mungkin nggak di tengah ini waw atau ya? Nggak mungkin. Berarti di tengah ini pasti alif. Pasti alif. Ba'a, kola, ada. Kemudian apa lagi? Hah? Khofa. Apa lagi khofa? Takut. Saro. Ada saro? Ya. Itu. Baik. Lebih banyak nih. Berikutnya. Azmi. Tidak nafis. Itu yang fiilnya berkorfilah. Sama fiilnya berkorfilah itu ya. Fiilnya berkorfilah itu ya. Oke, ya. Nah, nakis ini Roma, Robiya. Tadi apa? Contoh lagi. Da'a. Ada lagi? Contohnya? Hah? Sholla. Oke, di terakhirnya. Meskipun dia nanti 4 ya. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Nada, hada. Nih. Oke, baik. Lanjut. Yang keempat nafis. Itu yang dua huruf aslinya berupa huruf contoh. Bahwa fiilnya dan fiil berupa huruf yaitu wa dan ya. Aktif dibagi menjadi dua, yaitu aktif makrun dan aktif makruh. Oke, baik. Yang tadi misal ajwaf nakis, huruf ilahnya berapa? 1. Dan tergantung letaknya. Kalau di fa berarti misal, kalau di ain berarti ajwaf, kalau di lam berarti nakis. Oke, nakis ya. Nah, kemudian sekarang ketika huruf ilahnya ternyata 2 nih. Contohnya owa. Ada huruf ilahnya di situ? Wa dan ya, oke, ada 2. Ya, maka di sini namanya lafif. Oke, lafif. Nah, dan ternyata lafif dibagi 2, makrun dan mafruk. Oke, apa bedanya makrun dan mafruk? Yo, baca Asmi. Relatif yang kedua huruf ilahnya disandingkan. Fiil dan fiil berupa huruf ilah. Bahwa fiil dan fiil berupa huruf ilah itu wa dan bahwa fiil dan fiil berupa huruf ilah itu wa dan. Oke, makron itu berarti korin. Tahu korin? Apa itu korin? Teman atau apa? Jin. Nah, tahunya jin nih. Kalau khodam? Oke. Khodam kalian apa? Oke. Oke, baik. Makron dari kata korin ya, yang artinya dia berdekatan terus, ya, bersandingan terus itu. Ya. Nah, maka di sini lafif makron berarti huruf ilatnya bersandingan, ya. Di sini contoh kayak tadi tawa, syawa. Nih. Jadi
shin, to, ininya huruf biasa, bukan ilah ya, sahih, huruf sahih, wa dan ya-nya baru huruf ilat. Oke. Terakhir, lafif mafruk. Lafif mafruk. Ini lafif yang huruf ilahnya tidak sah. Mafruk. Fi'il dan fi'ilnya berupa huruf ilah. Contoh, fi'il dan fi'il berupa huruf ilah, yaitu wa dan ya. Fi'il dan fi'il berupa huruf ilah, yaitu wa. Nih ya, oke. Yang mafruk ini yang firqah. Pernah dengar kata firqah? Apa itu firqah? Kelompok. Yang namanya kelompok kan berkelompok, berpisah-pisah. Nah, makanya mafruk di sini berarti dia terpisah. Ya, tadi makrun bersanding, mafruk dia berpisah. Jadi ada pemisahnya. Contoh wafa, waqo. Ya, oke. Baik. Sampai sini, adakah pertanyaan untuk mu'tal? Ya. Ba'a. Alif maksurah, ba'a. Kan bai'a. Kenapa nggak bai'a? Oke. Ya. Ya. Satu, betul dari sononya, ya. Jadi dimana dan akan lebih mudah mungkin bagi orang Arab ketika kondisinya di tengah adalah dengan alif. Ba'a, qola. Itu akan lebih mudah bagi mereka. Ya. Itu. Meskipun aslinya apa tadi? Kalian bilang ya ya. Gitu kan. Jadi kalau mau dibilang mereka lebih bilang baya'a akan lebih sulit. Nah, seperti hanya qawala. Qawala sulit, aslinya qawala. Lebih mudah bilang qawala atau bilang qala. Nah, baya'a atau ba'a. Nah, ini juga sama ya. Jadi aslinya seperti itu. Ya, aslinya adalah ini, tapi kembali lagi ya. Dan bisa jadi sulitnya ini bukan sulit bagi kita ya, sulit bagi orang Arab. Ya, kita ngucapin hamzah biasa aja, a biasa aja. Tapi bagi orang Arab hamzah itu paling berat. Ya, ini. Maka perhatikan aja kalau nggak lidah, mungkin ada yang bilang bahwasanya lidah orang Indonesia itu paling lentur. Ya. Makanya kalau kalian lihat orang ada turis tuh atau mungkin orang Arab suruh ngucapin ngomongan bahasa Indonesia kan kelihatan kaku. Nih, kelihatan kaku. Ya tentu perlu belajar ya, butuh belajar. Tapi tetap lisannya itu mungkin seolah lebih berat ya. Meskipun toh kalaupun mau belajar semuanya bisa ya. Kalaupun kalian misalkan belajar bahasa Arab ya usahakan benar-benar istilahnya ketika ngomong itu jangan Arab Sunda ya atau Arab Lombok ya gitu. Jadi omongannya Arab tapi logatnya logat daerah. Nah, ini yang masalah gitu. Jadi usahakan Arab ya bagaimana orang Arab ngomong. Ketika kalian belajar bahasa Inggris pun jangan sampai bahasa Inggrisnya Inggris Jawa gitu ya. Tapi Inggris ya bagaimana orang Inggris itu ketika berdialog, dialeknya, logatnya benar-benar ditirukan. Oke, baik. Gitu Husna. Baik. Ada lagi? Ya, Bapak. Lafif makrun. Kenapa? Ya, kenapa? Bisa nggak misalnya kalau di lafif makrun ini di ayun fi'linya di ayun? Di ayun fi'linya. Di ainul fi'linya Terdapat atau di fi'linya aja tempat itunya huruf-hurufnya. Soalnya di sini sebagai contohnya menerangkan ayun fi'ilnya dan fi'ilnya berupa huruf itu. Bisa nggak di fi'il? Fa fi'il sama fa fi'il sama ain fi'ilnya. Bahasanya bisa di sini kan di mana dia harus nyari kosakata ya. Bisa jadi ada.
Tapi kayaknya jarang deh. Atau mungkin ya ketemu. Saya belum ketemu kosakatanya di situ. Saya belum dapat. Ya. Karena kalau dia kayaknya enggak deh kalau di ininya. Wa di fa sama ain. Fa sama ain kan? Karena kalau dua-duanya ini huruf ilat, fiil amarnya kacau. Misalkan, contohnya di situ apa? Oke, towa, towa, oke, towa, towa kan? Misalkan towa, yatwi, yatwi, oke, oke. Amarnya, amarnya dari yatwi, amarnya itwi, pendek, huruf terakhirnya buang, oke. Kemudian yang mafruk, wafa, oke, wafa, yafi, wafa, yafi, oke. Amarnya fi, oke. Huruf ilahnya dibuang semuanya ya, oke. Sekarang bayangkan ketika huruf pertama sama keduanya huruf ilat, oke. Huruf pertama pasti akan diganti dengan ya. Oke. Tersisa huruf terakhir. Huruf terakhir akan disukunkan pasti dalam amar. Betul? Huruf ilat akan dibuang. Gimana bunyinya? Kebayang nggak Pak? Nggak ada bunyinya kan? Nah itu. Wako yaki ki. Ya kan? If'al, huruf terakhir harus disukunkan. Kalau sahihnya ada di terakhir, dia akan dibaca sukun, huruf ilah akan dibuang. Ketika amar kan begitu. Nah, bisa dibaca. Nah, ini yang mana? Makanya belum ketemu, dan kalaupun ada dalam rumusnya akan sulit. Ya, coba nanti kalau kita ketemu. Baik, ada lagi? Cukup Bapak? Baik, ada lagi? Azza? Ada pertanyaan? Ada? Enggak? Oke, Lydia? Oke. Azmi? Baik. Hafsah? Oke, baik. Berarti untuk sorof kita pindah dulu sekarang. Ada PR kemarin? Apa saya kasih PR? Mencari 3 faedah. Oke, baik. Lydia, 1. Bosya ya sekarang. Surat Al-A'la, 1 saja. 16, silakan. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Karena kan kita tahu kenikmatan dunia itu ada batasnya. Karena sedekat-dekat kita dengan teman pasti ada waktu. Ulang lagi. Saya belum nyambung nih. Ini mengutarakan perasaan Lydia yang mau berpisah. Oke, baik. Oke, baik. Nggak apa-apa, curhat ini. Ulangi. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kenikmatan dunia itu ada batasnya. Contohnya, dekat-dekat kita dengan teman pasti ada waktu berpisah. Nah, sedangkan kenikmatan di akhirat itu lebih baik dan lebih besar. Oke, jadi kalau berteman di akhirat tidak ada perpisahan. Logikanya kan begitu, betul? Di dunia mau bagaimanapun akan ada perpisahan, ya, baik perpisahan sementara ataupun perpisahan dalam arti ya seterusnya kan begitu. Nah, adapun tadi ya itu contoh ya di mana keterbatasan di dunia, ya betul. Termasuk diantaranya kalau mau dicontoh lagi
buah atau makanan yang kalian paling suka sekali apa? Sebutkan. Ini dia. Apa makanan favorit kamu? Hah? Satu saja misalkan. Yang paling pokoknya spesial nih. Entah ada kenangannya, entah apa. Ada nggak? Misalkan favorit saya mie ayam misalkan. Nah, kamu mie apa? Mie ayam. Oke. Dikasih satu suka? Mau? Kasih dua? Oke. Artinya itu terbatas. Nah, nih. Orang mau suka apapun, saya suka ini Ustadz. Oke. Ketika di dunia dikasih, ada yang namanya bosan. Cukup. Udah. Kasih satu iya, tapi ketika dua kok kayaknya udah enek nih justru. Ya, nih. Termasuk diantaranya apa? Ketika puasa. Pas jamnya ngabuburit, ada nggak kalian ngabuburit juga? Jalan-jalan gitu cari makan ada nggak? Nggak ada. Yang hidup selama di sini merasakan puasa ada? Nggak ada. Udah tinggal aja atau jalan-jalan dulu? Nggak. Ngaji, masya Allah, baik. Nah, kalau di sono pinggir jalan udah banyak, ya. Ketika lihat kanan kiri mau buka nih, kayaknya, waduh, ini es telernya mantep banget nih. Ini gorengannya ini, ya kan? Semuanya kayak pengen aja dihabisin. Pas sudah adzan, baru minum seteguk aja atau 2, 3, apa sisanya? Udah kenyang. Nih. Jadi inilah, ya. Ada kala yang mana kita keinginan nafsunya itu gede ya dalam arti, ya. Nih. Manusia punya nafsu, salah nggak sih? Nafsu, salah nggak? Oke. Jadi kalau kalian nggak punya nafsu makan, masalah. Ya. Jadi nafsu itu harus ada, tapi jangan kebablasan. Orang nggak punya nafsu, dia nggak ada dalam nafsu umum ya. Dalam arti dia bisa jadi nggak punya daya hidup. Nah, ngapain hidup? Nih. Tapi orang bisa bersaing, diantaranya adalah itulah yang mendorong dia untuk bisa berjuang. Nah, hanya saja tadi perlu dikontrol, dibatasi. Oke, baik, itu contoh. Berikutnya, Wafa. 16 juga. Nih apa? Habis pertemanan apa nih yang ini? 16. Kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia yang mengalihkan sering menjadi pilihan bagi manusia yang lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal seperti yang dijelaskan pada tadi, di mana pada Quran surat Al-Baqarah yang 25 di situ disebutkan ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, makanan-makanan yang begitu nikmat serta pasangan suci yang menemani. Abadi tiada berkesudahan, tidak seperti dunia yang dibatasi oleh waktu dan kesehatan. Oke, baik. Ini yang Al-Baqarah 25 nih berkesan banget ya. Oke, baik ya. Di mana betul ya? Di sini bahkan kalau diperhatikan, kalau dalam hadis ya, ketika ditimbang digambarkan itu seperti apa sih dunia itu? Nah, ada beberapa permisalan. Yang pertama apa? Suatu ketika Nabi di pasar menemukan bangkai. Lalu dibilang, siapa yang mau beli ini? Ada bangkai nih. Ya, ada bangkai. Tahu kan bangkai? Nah, ditawarkan ke sahabat. Siapa yang mau beli ini? Ada nggak? Nggak ada lah. Ini kan? Kalau begitu siapa yang mau bawa pulang ini? Ada nggak? Enggak, buat apa? Nah, baru dikatakan, tahukah kamu bahwasanya kenyataan atau sebenarnya gambaran dunia itu seperti ini? Nih, ini satu permisalan. Yang kedua, dikatakan dalam hadis juga bahwasanya seperti apa? Seperti sebesar sayap apa? Lalat. Oke. Jadi kebaikan ataupun kenikmatan dunia itu seperti tadi,
ya, sebelah sayap daripada lalat. Nih, yang artinya kecil banget, ya, kecil banget. Yang kecil tadi hakikatnya, ya, yang kecil tadi hakikatnya di mata kita itu kayaknya besar, ya kan? Waduh, ada ini, waduh saya pengen ini, waduh enak banget kayak gitu. Nih. Padahal kenyataannya kalau yang kita rasa di pandangan kita itu kenikmatan besar, padahal di sisi Allah itu kecil, berarti bisa dibayangkan bagaimana kenikmatan dunia jauh daripada ini semuanya. Ya, jauh daripada ini semuanya. Nih. Nah, saya ceritakan kan, ketika seorang sahabat mau perang, ya kan? Kemudian dia pegang kurma, ya, dia pegang kurma mau perang nih. Kemudian dengar bahasanya dibacakan ayat atau dikatakan bahasanya surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Nih, gede banget. Ketika tahu begitu besarnya, megahnya begitu, ini mau jihad nih, ya, dan siap untuk syahid. Apa yang dilakukan? Kurmanya nggak jadi dimakan. Dia bilang apa? Terlalu lama kayaknya. Saya pengen masuk, saya sudah kangen masuk surga. Kalau disuruh nunggu makan kurma dulu baru masuk, kayaknya kelamaan. Akhirnya apa? Nggak jadi, langsung dia maju ke medan perang dan meninggal dalam kondisi syahid. Ya, seperti ini ya. Kalian pernah pulang mudik lah, mudik. Ketika mudik, kangen rumah? Oke, mampir-mampir nggak? Kenapa? Udah tujuannya pulang ya, ketemu keluarga ketika seperti itu ya. Makanya kayak mau mampir dulu, nyantai dulu. Kayaknya udah capeknya, udah nanti aja deh, biar di rumah aja. Nah, inilah mereka para sahabat yang memang sudah benar-benar jujur dalam rasa kangennya terhadap surga, ya, dimana merasa bahwasanya untuk apa namanya, menikmati dunia dalam arti yang mubah pun mereka katakan ini mah antar aja, ya, ini mah antar aja. Oke, baik. Tadi Wafa, terakhir Hafsah. 16 juga. Tidak sekarang. Berapa? Antara 13 sampai 19. Wih, banyak. Ayat ke-13. Kemana yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Tidak mati dalam artian sehingga mereka itu bisa beristirahat dan tidak hidup dalam artian tidak hidup dengan kehidupan yang enak. Berarti di sini betapa melelahkannya siksa di neraka yang mana itu nggak ada jedanya sama sekali. Mungkin ujian di dunia masih ada jedanya dan kita masih bisa ngadepinnya, salah satunya mungkin dengan sabar. Dan untuk siksa neraka sabar itu nggak berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat ayat 24. Fa'iyasbiru fannaru mathwal lahum. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka neraka lah tempat tinggal mereka. Fa'iyasbiru famahum minal mu'tadin. Dan jika mereka meminta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang akan kasih kasihan. Dan saking melelahkannya siksa neraka ini, mereka para ahli neraka bilang ke malaikat Malik, ya Malikul ya ketika ada di neraka, wahai malaikat Malik, biarlah kamu mematikan kami saja gitu. Tapi jawaban malaikat Malik di situ setelah 1000 tahun berlalu, qala innakum makithun, sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Mungkin di sini kita dapat simpulin bahwa kita itu harus yakin kalau memang azab Allah itu nyata adanya dan memang dahsyat itu, dan hendaklah kita menimbulkan rasa takut akan hal itu. Dan daripada kita merasakan lelahnya disiksa di neraka, alangkah lebih baiknya merasakan lelahnya dalam beribadah yang mana itu bernilai pahala dan akan mendapat ganjaran berupa surga. Oke, baik. Masih ada lagi? Apa lagi? Ayat 14. Kenapa? Oke, baik. Tadi ya berkaitan dengan lelah ya, saya aminnya. Selama di sini kalian merasa lelah? Sangat lelah, Ustaz. Oke, baik. Ada yang suka hiking, naik gunung? Ada?
Siapa? Wafa? Hah? Suka? Suka. Sudah sampai gunung mana misalkan? Belum sih, cuman pernah coba. Pernah. Capek nggak? Oke. Yang lainnya kenapa? Nggak suka atau belum pernah? Suka juga? Suka? Suka? Oke. Saya nggak suka. Karena apa? Di pandangan saya capek. Ya. Dan ngapain sudah sampai atas turun lagi? Ya kan? Sudah capek-capek sampai di atas tuh. Ngapain balik turun lagi? Kan begitu. Ya kan? Gitu. Jadi buat apa ke atas? Ya udah di bawah aja mendingan gitu kan. Ya. Nah, saya cuma mau kasih contoh di sini sudut pandang kita. Ya. Sudut pandang kita terhadap sesuatu. Ya. Ada kala sesuatu itu ya itu kayak tadi, ya. Bagi orang yang kurang suka akan memandang bahwasanya naik gunung ngapain sih? Nggak ada kerjaan apa, udah naik habis itu balik turun lagi gitu kan. Tapi bagi yang hobi nggak ada yang namanya kenal capek. Meskipun kalau ditanya capek nggak? Capek. Tapi capek itu mungkin bagi mereka akan hilang ketika sudah sampai puncak. Iya kan? Wah, puas. Nah, saya katakan apakah menghafal Quran itu nggak capek? Capek. Nih, tapi cara kita berpikir atau mungkin melihatnya harus berbeda. Seperti halnya tadi orang yang naik gunung, ya. Dimana dalam kecapean ini tunggu nanti. Ketika kita sampai di puncaknya, lihatlah disitulah puas yang akan didapat, ya. Jadi dan tidak ada, bahkan kalau ditanya, kalian liburan nih dari pagi sampai sore tidur, capek nggak? Tidur doang deh, nggak usah ngapa-ngapain. Tidur doang, capek nggak? Capek, lemes juga kan? Nah, artinya mau kalian berkegiatan nggak berkegiatan, capek itu ternyata ada. Capek itu ternyata muncul, datang. Nah, berarti di sini apa? Pilih kegiatan yang tidak hanya bikin capek doang. Ya, capek bermanfaat, capek berpahala. Jadi nggak sekedar sia-sia capeknya. Nah, nanti di sini nih ada di surat Al-Ghasyiyah. Oke. Sudah? Kita masuk Al-Ghasyiyah. Hari ini berapa ayat nih kira-kira? Nggak selesai-selesai nanti. Bacakan dulu 1 sampai 7 deh. Azah, bacakan ayatnya ya, Arabnya ya. Bacakan ayatnya 1 sampai 7 dulu. Silahkan. Oke, cukup. Baik. Kemarin di akhir ya, tadi dibahas ya, bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, kan? Penutup daripada surat Al-A'la. Oke. Dan ini peringatan sudah diperingatkan sejak nabi-nabi terdahulu. Oke. Nah, dan inilah termasuk diantaranya kisah ataupun bukan kisah, kabar tentang hari kiamat yang ingin diperingatkan juga. Oke, di sini kaitannya dengan Al-Ghasyiyah ini, ya. Bahwasanya di kitab-kitab Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa sudah disebutkan nih, sudah dijelaskan bahwasanya akhirat lebih baik. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, dengar nih kisahnya. Nah, ini yang ada di surat Al-Ghasyiyah. Tadi sampai berapa? 7. Yuk. Husna. Pimpin Husna. Kosakatanya 3 sampai 7 doang nih. Amilah. Nasibah. Letih atau kepayahan. Alamiah. Sangat panas. Usqom. Ia memberi minuman.
Ia diberikan minuman. Ia diberikan minuman. Asal kata saqo yasqi. Asal kata saqo yasqi. Anya. Sangat panas atau mendidih. Sangat panas atau mendidih. Ta'amun. Makanan. Bari. Pohon berduri. Yusmin. Menggemukkan. Asal kata asmana yusmin. Yugni. Mencukupi atau menghilangkan. Asal kata aghna yugni. Ju'i. Lapar. Oke, baik. Ya. Oke, pertama amilatun, kerja keras. Amilatun, isim fiil huruf. Kenapa isim? Tanwin, betul. Atau bonus tanwin dan tak marbutoh. Oke. Nasibatun, letih atau kepayahan. Isim fiil huruf. Kenapa? Tanwin dan tak marbutoh. Hamiyatan, sangat panas. Isim juga, kenapa? Tanwin, tak marbutoh. Tusqo, dia diberikan minum. Isim fiil huruf. Fiil apa? Fiil mudhari. Oke. Dari kata saqo yasti. Oke. Sahih mu'tal. Yakin? Mu'tal. Oke. Mu'tal yang mana? Mu'tal yang nakis. Di huruf terakhirnya. Tadi ada apa? Misal, ajwaf, nakis. Jadi urutannya misal berarti yang fa depan, ajwaf yang di tengah, kemudian nakis yang di akhir. Kalau ada dua, lafif. Kalau berdekatan, kalau pisah, oke. Baik. Jadi saqo yaski di sini adalah mu'tal nakis. Oke. Saqo yaski. Amarnya? Iski, betul. Iski, pendek ya. Ya, ya-nya dibuang. Jadi iski, pendek. Oke. Saqo yaski. Kenapa dia pakai fa'ala yaf'alu? Oke. Berikutnya, aniyatin. Isim fi'il huruf? Isim. Kenapa? Tanwin tak marbutoh. Ta'amun? Isim. Kenapa? Tanwin. Dhari'in. Isim kenapa? Tanwin juga. Yusminu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Dari asmana yusminu. Oke, asmana yusminu. Sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Sahih. Baik. Sahih yang mana? Sahih yang mana? Mahmud. Yakin? Salim. Asmana hamzahnya tambahan. Lihat polanya. Af'ala yuf'ilu. Fa-nya ada di situ? Ada. Fa-nya apa? Sin, betul. Jadi fa di sini adalah sin. Fa-nya bukan hamzah. Kalau tadi mahmus itu fa-nya harus hamzah. Oke. Asmana yusminu. Amarnya apa? Asmana yusminu. Amarnya? Kenapa pakai Asmin sudah. Kenapa pakai Kenapa bukan ismin? Betul, karena dia af'ala, hamzahnya harus a.
min. Oke. Jangan jawabnya pakai Oke. Berikutnya yugni. Fi'il apa? Mudhari. Dari agna yugni. Sahih mu'tal. Sahih mu'tal. Sahih mu'tal. Mu'tal yang mana? Nakis. Oke. Bukan mahmuz. Oke. Hamzahnya hamzah tambahan, polanya af'ala. Oke. Agna yugni. Amarnya agni. Betul. Agni pendek ya. Ya-nya dibuang. Agni pendek. Terakhir ju'in. Lapar. Lapar itu bukannya fi'il, kata kerja. Berarti ju di sini isim. Betul, isim. Cirinya isim. Oke, jadi harus move on bahasa Indonesia ya. Kadang kita kembalinya ributnya di ju ini lapar. Lapar itu kan kata kerja. Ya kan? Nah, kita bahasa Arab nomor 1 harus dilihat lafadznya dulu. Kalau lafadznya sudah jelas ju'in ada tanwin, ya. Meskipun maknanya itu fiil, ya, maknanya kata kerja, tapi kalau lafadznya adalah lafadz isim, maka kita hukumi sebagai isim, ya. Dan nggak lepas dari 3, cuma isim, fiil, huruf. Udah itu doang. Oke, baik, sampai sini dulu. Kita sampai jam 9 kan ya? Betul kan? Iya, masih ada waktu. Yo, ayat 1. Ustazah Fida, silakan. Hal ataka. Ya, perkata, sambung, jelasin, terjemahkan faedahnya. Oke. Ya, lain kali nanti saya gantian duduk di pojok sana, gantian kalian maju di sini. Ya. Oke. Oke, baik. Hal. Nah, di sini kita sambungkan dengan bahasa Arabnya. Hal, isim, fiil, huruf. Oke, hal huruf, betul. Hal dan a huruf. Huruf tanya. Huruf istifham. A, ya, aro'aita, sama dengan hal. Dia huruf. Ata, isim, fiil, huruf. Fiil apa? Madi. Madi yang mana? Sahih mu'tal. Mu'tal mahmuz. Ata mu'tal yang mana? Nakis, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita belajar tasrifnya masuk di sini. Jangan dipisah-pisahkan, oke? Ata, jadi di situ ya terakhirnya ya. Ata alif maksurahnya. Berarti dia mu'talnya nakis. Oke, ata. Tapi ini ada alif itu. Ada alif bukan itu? Alif kecil. Nah, oke. Ya, ata nih ya, bukan hamzanya ya, tapi ada berdiri nih. Ini hanya untuk menunjukkan apa? Panjang aja, betul. Oke. Ata. Kemudian ka isim fiil huruf. Ka isim fiil huruf. Isim huruf fiil. Isim, betul. Setiap domir isim. Ka kamu. Hal apakah ata telah datang? Ata sama dengan ja'a. Ya, sinonimnya ata, ja'a sama ka tadi domir kamu. Haditsu isim fiil huruf. Isim, betul. Isim yang artinya apa? Hadis, berita, bagus. Ya, berita, atau kalau secara bahasa hadis itu artinya sesuatu yang baru. Nih, kalau kalian belajar hadis ya, hadis itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Nih, secara istilah, nah nanti kalau kalian belajar hadis. Oke. Nih, jadi
Atau di sini sering kita artikan hadis itu ya cerita, berita begitu ya. Yang artinya sesuatu yang baru ya. Kalau basi kan bagi kalian apaan cerita udah saya pernah dengar ini nggak menarik ya. Oke, al-ghasyiyah isim fi'il huruf cirinya al kemudian marbuthah kemudian hijau kasroh ya ini jadi al kasroh tak marbuthah artinya apa ghasyiyah? Hah? Betul maknanya hari kiamat, tapi makna dasar ghasyiyah apa? Ghasyiyah itu sebenarnya artinya bisa seperti menyelimuti, menutupi, meliputi. Nih, ya. Pernah nggak kalian menemukan suatu di ruangan ada orang yang lagi habis anggaplah berantem bertengkar besar. Kalian nggak ada di situ, kalian di luar. Ya, ini habis berantem nih. Wah, pokoknya kalian nggak dengar apa. Terus kalian masuk, hawanya kerasa nggak? Hawanya kerasa. Ini kayaknya habis ini deh. Nah, ya, kadang kerasa kan? Meskipun tanpa bercerita, tapi rasa-rasanya itu sama. Nah, al-ghasyiyah itu hampir seperti itu. Jadi kayaknya hawanya itu kalian ngerasa tahu, ini kayaknya habis marhan deh. Ini kayaknya habis ini deh. Nih. Nah, dan di sini pun berkaitan dengan apa hari kiamat, yang artinya nanti dahsyatnya, ngerinya hari kiamat itu seolah sudah bisa dirasakan ya oleh masing-masing daripada orang, meskipun ya secara langsung bisa jadi belum menemui yang namanya neraka, belum yang namanya ini, tapi dahsyatnya itu kayaknya sudah ini ya. Nih, kalian misalkan dulu dibilang nih, was hati-hati ya nanti sama Pak Guru itu galak misalkan. Nah itu, nah pas ketemu rasanya gimana? Takut duluan atau enggak? Udah kebayang pasti diem. Nah ini yang mana tadi seolah kita sudah diselimuti oleh peristiwa yang akan terjadi secara makna tadi hari kiamat. Jadi nggak heran ada al-qiyamah, ada yaumul akhir, al-ghasyiyah, al-waqiah, apalagi yaumul hisab, apalagi. Nah banyak banget yang benar, yang mana sih? Semua benar. Terus kenapa banyak? Masing-masing menunjukkan kepada kejadian ataupun kondisinya ya, itunya satu tapi kondisinya ternyata bermacam-macam. Oke, jadi hal ataka hadithul ghasyiyah ya, apakah telah datang kepadamu Muhammad kabar berita tentang hari kiamat yang begitu dahsyat ya. Emang seperti apa dahsyatnya? Nah, muncul pertanyaan seperti itu, emang dahsyatnya kayak apa? Oke, kita mulai. Azmi, ayat 2. Oke, baik. Good. Wujuh, nah ini jamak dari kata wajhun. Wajhun itu satu wajah, wujuh itu berarti wajah-wajah. Ya, banyak wajah-wajah saat itu. Ya. Isim fi'il huruf. Hah? Kenapa isim? Isim fi'il huruf. Isim, kenapa? Tanwin, betul, jangan ragu. Yauma idzin. Yauma idzin ini dua kata. Yauma sama id. Ya. Yauma idzin ini dua kata. Yauma hari isim ya. Id atau idzin. Nah, id itu sebenarnya artinya ketika. Ya, kalau kalian ketemu kata id qala, id pasti setelahnya kisah. Nah, di sini pun sama. Id ini merujuk kepada kejadian.
pada hari tersebut. Pada hari apa? Pada hari Ghosyah, pada hari kiamat yang dimaksud. Pada saat kejadian al-Ghosyah terjadi. Yang tadi, ya. Jadi yauma idin ini dua kata sebenarnya, yauma dan id. Ya. Jadi wajah-wajah pada hari tersebut, pada saat al-Ghosyah, al-kiamat itu terjadi, khasyiah. Khasyiah fi'il isim huruf. Kenapa isim? Tanwin, bagus. Yang artinya apa? Khusyuk. Tahu khusyuk? Tunduk. Tahu tunduk? Takut, khawatir, ya, hina bahkan. Itu. Betul artinya khusyuk itu hina? Tahu dari mana? Betul sekali, ya. Jadi nggak boleh ketika sholat malah merasakan bangga, sombong. Nggak boleh. Jadi harus merendahkan diri, ya. Makanya ada posisi apa? Sujud. Nih, ya. Ada di kalian, boleh di kalian sama temennya kepalanya dipegang gini? Ada nggak? Nggak sopan, kenapa? Nah, ini posisi yang paling tinggi, betul? Nih, paling tinggi. Kemudian, tapi dalam kondisi sholat, taruh di tanah. Ya, nih, inilah yang sesungguhnya inilah yang hak, betul. Adapun ketundukan dalam arti dalam bentuk kepala kepada yang lainnya, nah ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda, betul? Ya, makanya saya lupa di kisah seorang sahabat ya, dimana ketika diutus oleh Nabi untuk ini surat kalau nggak salah daerah Romawi atau mana, dimana dia bikin tempat masuknya itu agak pendek, sehingga apa? Orang ketika masuk pasti, nah, entah pakai apa waktu itu saya lupa. Nah, sahabat ini tahu bahwasanya dia tidak ingin untuk menyembah raja tadi. Apa yang ini? Maka dia dengan gagahnya masuk tanpa menundukkan kepalanya. Entah saat itu dia lupa saya dengan pedangnya dirusak atau apa. Jadi dia benar-benar tidak ingin menunjukkan apa namanya kewibawaan dan tidak mau tunduk kepada makhluk. Oke. Berarti yang namanya sujud itu hanya boleh kepada. Oke, pertanyaannya. Berarti orang yang atau makhluk yang paling benar adalah iblis. Bukankah iblis waktu itu disuruh sujud kepada Adam dan tidak mau? Oke. Berarti yang paling benar adalah iblis dalam perintah tersebut. Bagaimana menurut kalian? Dan ini menjadi suatu sekte ya. Ya, entah satanis, entah Lucifer. Pernah dengar? Nah, di mana mereka ada yang mengagungkan iblis. Benar. Ya, mereka menunggu iblis. Ya, dan diantaranya bahkan mungkin ada yang memahami bahwasanya dari ayat itu orang paling atau makhluk paling taat adalah iblis. Kenapa? Karena iblis nggak mau tunduk kepada makhluk. Bagaimana menurut kalian? Kenapa? Oke, betul. Ya, jadi yang namanya ibadah itu adalah ketaatan. Ibadah itu ketaatan. Kalau saat itu Allah merintahkan sujud, ya sujud. Itu bentuk ketaatan. Ya, jadi tidak semuanya di mana kita membayangkan ataupun mengukur dengan akal kita. Oh ini begini, oh ini nih, betul. Makanya dalam surat Al-Kahfi ya, Ta'aruf saya lupa agak ini, di mana jelas-jelas Allah menyebutkan kan, apakah Allah menyebutkan wa kana minal mu'minin ketika menyebutkan tentang iblis ya, iblis nggak mau, tapi disitulah ketika orang mau baca ayat akan jelas bahwasanya Allah pun menyebutkan bahwasanya wa kana minal kafirin ya, yang mana Allah pun menyebutkan bahwasanya karena ketidaktundukannya ini termasuk orang-orang yang kafir, kufur. Berarti mereka yang memahami hal itu salah. Oke, balik lagi ke sini. Wujuhun yauma idzin khasyiah tadi. Wajah-wajah pada hari tersebut tunduk, hina, ya, takut ya di situ. Kemudian tadi siapa?
Asmi ya. Husna. Ayat 3. Kerja keras. Nasibah. Oke. Di sini dikatakan bahwasanya ketika Umar baca ayat ini menangis. Siapa yang diingat? Para pendeta. Pendeta Nasrani. Umar menangis, amilatun nasibah. Ingat, kenapa menangis? Umar merasa bahwasanya mereka sia-sia dalam amalnya. Nih, apakah semuanya yang dalam, kita anggap ya, semuanya yang dalam kesesatan itu berniat buruk? Enggak. Kadang mereka punya niat yang baik, ya, bahkan murni, ya, kecintaannya kepada Tuhan, mereka ingin menyeru manusia, tapi kadang caranya yang kurang tepat. Nah ini, makanya saat itu Umar apa? Menangis, ya. Mereka menyeru, ngajak, ya, tapi ternyata cara yang dipilih salah, ya. Nih, makanya dalam syarat diterimanya amal ada berapa? 2. Syarat diterimanya amal 2. Yang pertama, ikhlas, ya, karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, atau dikatakan ikhlas dan ittiba, ya. Sholat baik enggak? Saya mau sholat subuh 4. Boleh enggak? Boleh? Kenapa enggak boleh? Kan sholat bagus. Nah, disitulah tidak diajarkan. Jadi kita nggak bisa merasa bahwasanya menganggap oh ini bagus nih, ya udah kita lakukan. Barometer timbangannya lihat dulu. Ini ada perintahnya nggak? Apalagi dalam ibadah ya. Ini ada perintahnya nggak? Ini ada aturannya nggak? Kayak tadi, kita nggak boleh sesuka hati. Saya mah lagi semangat-semangatnya nih, sholat subuhnya 6 aja. Bukannya dapatnya bagus, bahkan tidak diterima amalnya. Nah ini, yang tadi kita bilang amilatun nasibah, sudah capek-capek tapi sia-sia. Jangan sampai seperti ini. Ya, seperti kalian ya. Nih. Ketika kalian ditanya, kenapa kalian menghafal Quran? Nah, ini harus jelas jawabannya. Ya. Meskipun sekarang banyak tren menghafal Quran. Saya bilang tren ya. Kenapa? Berapa banyak sekarang sebenarnya satu sisi memang saya bilang kabar gembira yang disegerakan ya. Penghafal Quran dapat beasiswa masuk kuliah. Ada kan? Penghafal Quran dapat misalkan umroh diumrohkan, ada kan? Nah, tapi apakah tujuan kita hanya ini saja? Jangan. Ya. Ini hanyalah efek kalau saya bilang. Efek. Tujuannya apa? Niatnya saya menghafal karena Allah, saya menghafal karena ingin surga, saya menghafal karena ingin yang namanya menghadiahkan mahkota ke orang tua. Ini janji-janji yang Allah berikan dan Rasulullah sebutkan dalam hadis. Itu yang harus jadikan pertama kali. Ya, itu yang harus digapai. Agar tidak apa? Agar tidak merasa sia-sia. Sudah selesai 30 juz, dapat sertifikat. Ternyata daftar kuliah nggak keterima. Alah, ngapain saya kemarin ngapalin? Bukan ini tujuannya. Ya, bukan ini tujuannya. Ya, tujuan kita jauh. Toh kalaupun kalian dapat hadiah umroh, bisa kuliah beasiswa, ini adalah efek samping. Ini hanya bonus sebentar kecil doang. Tapi ingat tujuan awal tadi bahwasanya menghafalnya karena Allah. Nih, agar tidak sia-sia, ya, atau agar tidak banting setir, ya, berubah total. Ketika sudah lulus nih, ketika selesai dari keamalian, alhamdulillah, berubah total. Ya, yang dulunya sering baca Quran sudah nggak sempat lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya, project yang namanya ikatan dengan Al-Quran, ya, itu ikatan hingga mati. Baik, yuk, jangan sampai tadi sia-sia, ya. Apapun yang kita lakukan jangan hanya dapatnya capek doang, ya, tapi berikan positif pahala. Oke. Ayat 4 tadi siapa? Husna, Hafsah.
Masuk. Sangat neraka. Hanya yang sangat panas. Oke, tasla isim fi'il huruf. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari apa? Sahih, mu'tal? Dia sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal yang mana? Nakis di akhir ya. Shola yasla atau sholia yasla. Ini. Oke, jadi di terakhirnya. Oke, masuk ya. Domirnya ke siapa di sini? Tasla. Anta atau dia perempuan? Tasla di sini ke anta atau ke siapa? Ke dia perempuan. Yang mana tadi? Wujuhu yauma idin khasyiah, wajah-wajah yang tunduk tadi, ya. Yang mana mereka sudah bekerja keras, capek, kepayahan, sia-sia. Nah, mereka inilah ya yang akan masuk ke naron, neraka hamiyah yang panas. Nih. Jadi sudah capek, sia-sia, tempatnya neraka. Nih. Kalau orang capek, gambarannya nih, kalian capek nih. Capek, udah kepayahan, pengennya apa? Ngadem atau enggak? Yang sejuk kan? Sejuk. Kalau dikasih, ya udah istirahat deh. Di mana? Tuh, di tengah sono pas lagi panas-panasnya nih jam 12. Istirahat enggak? Enggak ada istirahat. Nih, tapi kalau di sini tuh berteduh aja di bawah pohon. Nah, seger. Balik lagi. Nah, ini gambaran lihat ketika sudah capek, nggak dapat tempat untuk nyantai. Nih, naron hamiyah, yang ada malah tambah panas. Oke, ayat 5. Tadi Hafsah, Wafa. Oke, tusko fiil tadi udah ya. Mudhari yang mana dia apa? Mu'tal apa? Nakis. Oke, diberi minum min dari ya huruf ainin isim mata air aniyah yang mendidih. Oke. Bayangkan kalian pernah disuruh lari muterin masjid 10 kali belum? Belum, sesekali kali. Yang di halakohnya tidur, ngantuk, ketiduran, ayo lari 10 kali. Itu. Mau nggak gitu? Oke. Kalaupun bayangkan, lari 10 kali, capek? Capek, oke. Setelah capek, ini kan siang-siang nih. Nggak boleh masuk. Kalau mau istirahat, pas panas-panasnya duduk di sana. Nyaman? Enggak, oke. Nggak nyaman ya tempatnya? Oke. Sudah lari, haus? Oke. Kasihlah air yang mendidih, nih minum. Enak? Enggak. Ini gambaran nih. Tadi sudah capek kepayahan, ya. Tempatnya masuk neraka, disediakannya minuman yang panas. Siapa yang bisa minum? Ya. Yang ada orang ditungguin sampai dingin kan? Tapi ternyata ini nggak bisa, kalian mau tungguin sampai dia tunggu tiupin dulu. Nggak ada waktu buat itu, ya. Nggak ada waktu. Adanya ayo ini panas, silahkan diminum kalau mau. Ini nggak diminum butuh, diminum membahayakan. Ayat 6. Wafa tadi wafa ya? Azza. Ayat 6 azza. Laisa lahum Oke. Laisa isim fi'il huruf fi'il. Oke. Ini fi'il madhi tapi nggak punya fi'il mudhari. Oke. Dan dia nanti sama dengan kana, saudara kana, nanti lain waktu. Oke. Jadi ini fi'il madhi laisa tapi nggak bisa dia berubah menjadi mudhari, apalagi amr, ya. Tetap di situ. Oke. Yang mana berfungsi sebagai bentuk negasi, menafikan, meniadakan.
Ya, laisa makanya tadi tidak, ya. Lahum, la huruf bagi, hum mereka, isim domir ya. Tidak ada bagi mereka to'am. To'am itu apa? Makanan. Illa kecuali min dari dori. Dori apa tadi? Pohon berduri. Oke, sekarang sudah capek, kasih minum air panas. Lapar? Nih. Tuh, kulitnya durian, silakan. Bisa dimakan? Atau anggaplah yang kecil, kita tahu rambutan. Ya. Tapi anggap kalau rambutan itu, rambutan kan lembut ya. Ya kan? Sekarang kulitnya rambutan itu durian. Ya. Jadi di mana bisa dimakan? Bisa nggak? Pernah apa namanya, keselak ya? Pernah keselak duri ikan? Apa yang kalian lakukan? Minum. Makan apa? Nasi panas. Oke. Yang pasti butuh pendorong, betul? Nah, paling tidak minum tadi. Paling cepat minum. Sekarang kalaupun minum airnya panas. Nih, ini yang kita bayangkan. Fasilitas yang ada di neraka, maka minuman panas, makan berduri. Ya, nggak dimakan lapar, dimakan berduri pasti ganjel. Mau didorong, adanya air panas. Nah, terakhir tadi Azah, Lydia. Minum, menggemukkan, wala dan tidak yugni, menghilangkan min dari. Ya. Oke. La tidak tadi, yusminu, la huruf ya, tidak, yusminu fiil mudhari tadi juga sudah ya, yusminu dari kata samin ya, samin itu gemuk ya. Dan makanya ada minyak samin. Betul? Ini. Nih. Jadi jangan banyak minyak bisa bikin samin. Ya, kebanyakan lemak. Oke. Tidak yusminu menggemukkan, wala dan tidak huruf-huruf yugni. Yugni tadi apa? Menghilangkan, atau yugni mana sebenarnya membuat kaya, mencukupi. Itu makna yugni. Min dari ju, lapar. Artinya tidak mencukupi atau tidak menghilangkan dari lapar. Kalian makan fungsinya buat apa? Biar kenyang, hilang laparnya. Tapi kalau ada makanan yang tidak bikin kenyang, ya nggak ada gunanya kan? Nih, ada makanan, kalian makan, tapi nggak bikin kenyang, nih, dan nggak bikin gemuk, lah. Terus apa fungsi daripada makanan ini? Ya, kayak makan angin. Bisa kalian makan angin? Ya, coba makan angin tuh. Orang-orang bilang makan angin, ya, dibungkus saja. Jadi di mana inilah fasilitas yang akan didapat oleh penghuni neraka, ya. Naudzubillah, naudzubillah. Nanti di ayat 8 kita akan perbandingkan bagaimana penghuni surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dibanding, ya. Kemarin kan atau tadi kan disebutkan bahasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu kan, dan kenikmatannya lebih baik. Nah, di sini akan dibandingkan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Nah, setelah itu apa? Dibalikan manusia. Kamu mau pilih mana? Ya, bercapek-capek ngafal Quran atau bercapek-capek nongkrong dengan kawan-kawan di luar? Ini pilihan. Ya, di dunia saya akan seperti itu. Sekarang kalian terjaga, teratur. Nah, tapi nanti pas sudah selesai barulah di situ ujiannya. Ini ada kawan yang ngajakin main, ini kawan ngajakin nongkrong. Gimana kalian milihnya? Kalian yang harus bisa mengatur di diri. Oke. Baik. Sampai ayat 7 dulu. Pas. Dan di sini sudah ada zoomnya dari tadi ngasih rimin, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak. Taslah, dia domirnya taf'alu, dia perempuan sebenarnya. Ya, dia dikatakan yang amilatun tadi. Amilatun, nasibah kan. Nah, ini kan kalau kita pakai kata ganti jadinya hiya. Hiya, makanya taslah menggunakan kata ganti hiya.
Maksudnya kenapa? Karena kembali ke lafadz amilah. Oke? Misalkan begini. Adakah Rasul itu perempuan? Ada nggak? Ada nggak Rasul perempuan? Tapi kalian baca tilkar rusul atau zalikar rusul. Tilkar rusul. Tilka untuk laki-laki perempuan. Berarti rusul perempuan loh. Karena jamak. Nah, di sini ya, kembali lagi tadi bahasanya kita menggunakan lafadz ya, tidak berkait atau jadi bahasa Arab itu bisa dua. Satu berkaitan dengan lafadz, kayak tadi rusul dihukumi perempuan secara lafadznya, maka menggunakan kata tilka. Nah, meskipun kalau mana laki-laki, maknanya laki-laki, nggak ada rasul perempuan kan. Nih di sini juga sama. Kenapa pakainya tasla? Karena yang digunakan adalah lafadz amilatun ya. Ini bahasa Arab dari segi kaidah. Terjawab Wafa? Ada lagi? Ya. Gimana? Hayata. Itu bentuknya jamak tapi dibacanya mufrad. Ya, tetap hayata pakai waw. Maksudnya kamu pakai waw? Ya, bentuknya kayak jamak tapi dibacanya hayat. Oke. Baik, kamu pengennya gimana? Kok pakai kalimat ini nggak hayatnya Pak? Oke, baik. Kenapa pakainya wow? Ya. Kenapa nggak alif aja gitu? Begitu. Nah, ini hanya rosem saja. Nih, hanya rosem. Ya. Kata sholat. Saya tuliskan. Bisa kan ya? Masih bisa ini? Bacanya apa? Jamak atau bukan? Nih. Sholatu. Ini mufrad. Ya. Kalau mau jamak bisa. Ini saya pakai rosemnya as-sholawatu. Nah, cuman saya pakai rosemnya. Kalian nulisnya biasanya begini. Ya kan? Ya kan? Hayat juga bisa. Hayat bisa jadi tulis begini. Atau pakainya pakai waw. Ya. Ini. Tapi pakai alif kecil. Nah, ini hanya perbedaan dalam penulisan saja. Sama-sama maknanya mufrad. Kalau jawab berarti bacanya gitu. Pakai nah, kamu pakai maksudnya apa? Ini. Ya. Ya, kalau ini ketika wakaf dia pakai tak. Pakai tak. Kalau ini tak marbutoh, berarti hak. As-shalah, yang ini jamak. As-sholawat. As-sholawat, di sini as-shalah. Ya. Coba lain kali kalian pakai mushafnya yang Timur Tengah atau mushaf cetakan di Indonesia? Apakah yang Madinah nggak Utsmani ya Hafsah? Oke. Ya, ulangi lagi, tidak ada mushaf yang tersisa kecuali semuanya Utsmani. Ya. Ini karena ya, padahal kan dulu disimpan di Hafsah. Iya kan? Iya, di masa Abu Bakar, setelah Abu Bakar, Umar disimpan di Hafsah. Masa kamu nggak ingat? Oke. Ya.
Baik, ketika di Utsman, disitulah yang kalau kita bahasakan sekarang standarisasi. Jadikan satu, sisanya diminta Utsman untuk bakar. Makanya kita bilang tidak ada yang tersisa kecuali semuanya Utsmani. Ya, hanya perbedaan di masalah cetakan saja. Ya, yang satu Indonesia punya kaedah tersendiri. Ya, adapun di Timur Tengah, Madinah dan di Saudi dia punya sendiri, ya. Karena nanti kalau di sisi lain kalian misalkan baca ini. Nih. Yang ini nah. Kelihatan sekali. Ada nggak ini? Misalkan saya lupa kan. Nih. Kadang seperti ini titiknya. Fa ditulis di titik di bawah. Ini di Maghrib ataupun di daerah sono ada yang seperti itu. Jadi titiknya nanti berbeda di sisinya, tapi kita bisa alfil. Ya. Hanya peletakan titiknya dia punya kaedah tersendiri. Utsmani enggak? Utsmani, ya. Jadi tidak ada di dunia ini selain mushaf yang dia Utsmani. Hanya perbedaan dobet. Dobet itu bisa titik, bisa tadi alifnya, bisa jadi ini. Nah, itu yang menjadi pembeda. Oke. Baik. Ada lagi? Cukup? Baik, oke. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jam harinya ujian berbeda sama di Zahra? Beda. Kalian di hari apa? Rabu terakhir. Kemarin. Tiap Rabu ketiga atau gimana? Tiap Rabu ketiga. Oh. Rabu ketiga yang kemarin. Kemarin? Oh iya. Iya, bukan sekarang 4. Sekarang 4 ya? Iya. Ujian berapa soal? 3. Satu orang 3. Habis ujian bebas. Habis ujian ngapain? Pas hari itu liburkan. Oh, libur, nggak ada kegiatan. Perjus. 3 soal doang. Ketika nggak lulus, ngulang. Hitungannya nggak lulus gimana? Tidak menjawab, nggak lancar, maju kasih. Oh, berapa baris bacanya? Salaman. Kalau dikasih atas salaman, kalau dikasih tengah Setengah. kalau dikasih paling bawah Dan baliknya. oh gitu, diacak. Ya.